Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sekolah inklusi. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi. Penasaran? Yuk kita tonton videonya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengakui dan menanggapi perbedaan individual peserta didik dalam proses belajar. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi dibutuhkan? Karena setiap peserta didik dalam kelas adalah pribadi yang unik. Mereka tumbuh dari latar belakang keluarga yang berbeda, membawa cara pandang yang khas, dan belajar dengan ritme serta cara yang tak sama. Dalam satu kelas, kita bisa menemukan peserta didik yang begitu cepat memahami pelajaran, sementara yang lain butuh pengulangan atau pendekatan yang berbeda. Ada peserta didik yang sangat menikmati membaca, dan ada pula yang tidak bisa duduk diam terlalu lama dan hanya bisa belajar lewat gerak atau praktik langsung. Maka, pendekatan yang seragam tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan beragam ini. Pembelajaran berdiferensiasi hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Ini bukan sekadar strategi, melainkan filosofi pengajaran yang menempatkan keberagaman peserta didik sebagai kekuatan utama dalam pembelajaran. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif, penting bagi guru untuk memahami teori-teori yang melandasinya. Salah satu yang paling relevan adalah teori sistem ekologi Wolfram Brenner. Wolfram Brenner menjelaskan bahwa perkembangan anak tidak lepas dari pengaruh lingkungan yang saling terkait, mulai dari mikrosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan terdekat seperti keluarga, guru, teman sebaya. Yang kedua, mesosistem. Mesosistem merupakan hubungan antar unsur dalam mikrosistem, misalnya kerjasama antara orang tua dan guru. Yang ketiga, ekosistem. Lingkungan yang tidak langsung bersentuhan dengan anak, tapi berdampak seperti pekerjaan orang tua atau media massa. Yang keempat, yaitu makrosistem, seperti budaya, hukum, nilai, dan ideologi yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir, kronosistem, di mana dimensi waktu yang mencakup perubahan besar dalam hidup anak atau perubahan sosial budaya. Selain itu, ada teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner yang mengubah cara pandang kita terhadap kecerdasan. Gardner menyatakan bahwa setiap anak punya kecerdasan yang berbeda, termasuk linguistik, logika matematis, visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Kemudian ada Zone of Proximal Development atau ZPD dari Vygotsky yang menggambarkan jarak antara apa yang bisa dilakukan siswa secara mandiri dan apa yang bisa dicapai dengan bantuan. Sebelum guru merancang pembelajaran berdiferensiasi, mereka perlu mengenali 3 hal mendasar dari setiap peserta didik. Yang pertama adalah gaya belajar, kedua minat, dan yang ketiga adalah kesiapan belajar. Gaya belajar peserta didik umumnya terbagi menjadi 3 tipe. Pertama, tipe visual, di mana peserta didik lebih mudah memahami informasi melalui gambar, warna, grafik, atau peta pikiran. Kedua, tipe auditori, yaitu peserta didik yang menyerap informasi lebih baik dengan mendengarkan, berdiskusi, atau mendengar cerita. Ketiga, tipe kinestetik, yaitu peserta didik yang belajar paling efektif melalui gerakan, sentuhan, atau praktik langsung. Selain gaya belajar, minat juga berperan penting dalam pembelajaran. Minat merupakan pemantik motivasi. Peserta didik akan lebih terlibat, bersemangat, dan gigih saat mempelajari sesuatu yang mereka sukai. Kemudian, ada aspek kesiapan belajar, yaitu sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi prasyarat sebelum mempelajari materi baru. Peserta didik yang sudah siap dapat diberikan tantangan atau materi pengayaan. Sedangkan
Peserta didik yang belum siap perlu dibimbing dengan pendekatan yang lebih sederhana dan dukungan yang intensif. Dalam pembelajaran berdiferensi, guru dapat menyusun kegiatan belajar berdasarkan 4 pilar utama: konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pilar pertama adalah konten, yaitu materi pelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik. Misalnya, peserta didik pemula dapat belajar melalui cerita sederhana, sedangkan peserta didik yang lebih siap dapat mengeksplorasi studi kasus. Pilar kedua adalah proses, yaitu cara peserta didik belajar. Proses ini bisa bervariasi, mulai dari membuat peta konsep, berdiskusi kelompok, melakukan eksperimen langsung, hingga menonton video edukatif, disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Pilar ketiga adalah produk, yaitu hasil akhir pembelajaran. Peserta didik diberi pilihan dalam menunjukkan pemahamannya, seperti melalui laporan tertulis, presentasi, poster, video, atau simulasi. Pilar keempat adalah lingkungan belajar, yakni pengaturan ruang kelas baik secara fisik maupun psikologis yang mendukung keberagaman peserta didik. Guru dalam pembelajaran berdiferensiasi bukan lagi sebagai pusat informasi, tapi lebih sebagai arsitek pengalaman belajar bagi peserta didik. Selain sebagai perancang pembelajaran, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru juga memiliki peran lainnya, yaitu sebagai fasilitator. Di sini, guru berperan mendampingi proses belajar dan membantu peserta didik dalam menemukan gaya belajar yang terbaik. Peran guru selanjutnya dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu sebagai motivator. Di sini, guru mendorong peserta didik untuk terus berkembang sesuai dengan minatnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, sebisa mungkin guru menciptakan ruang dialog dan refleksi agar siswa merasa memiliki pilihan dan suara dalam belajar. Inilah kunci penting dalam menciptakan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi bagian penting dari gerakan Merdeka Belajar karena memberikan ruang bagi siswa untuk belajar secara merdeka sesuai dengan kekuatan dan gaya mereka. Kelas bukan lagi sebagai tempat yang membatasi, tetapi ruang yang memadai untuk keragaman peserta didik. Guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan melakukan pemetaan awal, menyesuaikan ruang untuk materi, dan memberikan tugas yang sesuai dengan kesiapan siswa. Mari kita wujudkan kelas yang berpihak pada setiap anak, karena setiap anak berhak untuk belajar dengan cara terbaiknya, dan setiap guru memiliki kuasa untuk mengubah masa depan melalui cara mengajar hari ini.